Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas satu printer HP laser 107 series ya. Printer laser dari HP tipenya 107, ada dua model 107A dan 107W yang bisa wireless. Ini adalah printer laser yang paling low end, yang paling rendah dari si HP. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari printer laser hitam putih monokrom ya, buat cetak di rumah, kantor, small office atau online shop, teman-teman bisa punya pilihan di printer HP laser 107 ini. Ya, untuk si laser 107 ini harganya itu kurang lebih mulai dari 1,7 jutaan untuk yang wireless. Kalau yang tidak wireless atau menggunakan koneksi USB itu harganya kurang lebih sekitar 1,6 jutaan ya, nggak beda-beda jauh sama yang wireless. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau sebentar ini kita akan bahas soal si HP laser 107. Ini namanya bukan HP LaserJet tapi HP laser ya. Kenapa dia nggak pakai LaserJet di belakang? Karena ini adalah produk dari Samsung. Karena teman-teman tahu kalau printer Samsung itu sudah diakuisisi oleh HP, jadi produknya itu diambil alih. Nah, si 107 ini basisnya atau sebelumnya adalah printer laser dari Samsung. Makanya kenapa di sini sebutannya cuma HP Laser 107, ya, bukan HP LaserJet. Kalau LaserJet itu adalah produk HP, tapi kalau laser ini produk dari Samsung. Ya, tapi sekarang namanya sudah ganti, disebutnya sebagai printer HP laser semua. Nah, printer ini adalah printer laser monokrom hitam putih. Kecepatan cetaknya kurang lebih sekitar 20 lembar per menit ya untuk cetak dokumen teks. Jadi printer ini digunakan untuk cetak dokumen teks dan juga grafis. Resolusinya 1200 dpi. Konektivitas yaitu USB atau juga bisa menggunakan yang wireless. Nah, untuk printer ini dia support di Windows 7, 8 dan juga Windows 10, tapi tidak support Macintosh ya. Jadi untuk pengguna Mac OS belum bisa pakai printer ini meskipun printer ini sudah mendukung wireless. Nah, memorinya 64 MB, input tray yaitu tempat baki kertas 150 lembar, dan juga untuk ukuran dokumen cetaknya itu dia bisa cetak A4, A5 dan juga sampai dengan B5. Oke, dan juga printer ini menggunakan toner cartridge-nya itu tipe HP 107A black toner, kurang lebih page shield ya. Kalau saya selalu informasikan produk itu ada printer, ada tipe cartridge atau tipe tinta yang digunakan. Kali ini adalah menggunakan toner HP 107A tipenya, dan juga page shield-nya. Page shield-nya itu adalah kapasitas estimasi satu buah toner ini bisa mencetak sampai dengan berapa halaman. Ya, ini kira-kira estimasinya 1000 halaman. Garansi 1 tahun, claim to HP. Ya, nah untuk si printer laser ini, pada saat pembelian pertama itu paket perdananya itu disertakan dengan cartridge toner. Tapi memang di dalamnya itu cartridge tonernya disebut introductory toner. Ya, di sini saya garis bawahi introductory toner. Jadi isinya nggak full. Jadi isinya kurang lebih sekitar 50%. Kalau di sini teman-teman lihat sampai dengan 1000 halaman, itu kalau teman-teman beli lagi cartridge tonernya, itu isinya lebih full ya. Isinya full 100% dengan kapasitas sampai dengan 1000 halaman. Tapi kalau yang bawaan dari unit itu cuma 50%. Disebutnya introductory toner. Jadi nanti jangan salah pengertian atau persepsi. Pada saat teman-teman pakai, kok kira-kira belum nyampe 1000, udah habis. Katanya sampai dengan 1000 lembar. Enggak. Karena bawaan unit adalah introductory toner. Ya, semoga informasinya jelas. Nah, sekarang kita akan bahas apa lagi? Yang saya akan bahas adalah satu, kenapa kita pakai LaserJet atau kita pakai printer laser. Ya, buat teman-teman yang lagi cari printer, tapi jarang banget dipakai dan tanya, bisa nggak printernya nggak dipakai lama tapi nggak bakalan mampet? Ya, teman-teman bisa pakai yang namanya printer laser. Karena printer laser ini dia pakai toner, ya. Toner ini sifatnya seperti bubuk, jadi dia nggak bakalan kering. Karena sistemnya itu kalau pada saat mau ngeprint, dipanasin baru dipakai. Jadi kalau nggak dipanasin atau nggak ngeprint, tonernya ini ya nggak bakalan kering. Dia karena sifatnya tuh kering atau bubuk, ya. Jadi mau nggak dipakai sampai 3 bulan, 6 bulan nggak ada masalah. Jadi printer laser ini kelebihannya adalah
dia nggak dipakai lama pun nggak apa-apa, dan juga tidak ada expired date. Ya, toner cartridge itu tidak ada expired date. Yang ada adalah manufacturing date atau tanggal pembuatan dari si toner ini. Dan yang satu lagi kelebihannya adalah kualitas cetak tajam, ya, detail. Apalagi kalau kita mau cetak dokumen teks yang hurufnya kecil, fontnya kecil, itu hurufnya jelas banget. Meskipun dia ukuran kecil banget, angka 3 dan 8 itu jelas banget kelihatan beda. Dan yang keempat adalah hasil cetak dengan printer laser itu nggak luntur. Ya, jadi biasanya dipakai buat kalau di office itu buat cetak-cetak dokumen penting, surat kontrak. Nah, biasanya mereka perlu printer laser ini karena ada kebutuhan kualitas dokumen yang tajam dan hasil cetak nggak luntur. Dan kelima, bisa cetak di media art paper, kromo, dan bahan-bahan licin. Kalau pakai printer inkjet yang pakai tinta, itu cetak di media art paper nggak bisa, nggak semua printer bisa dengan menggunakan tinta original, tapi dengan printer laser itu bisa. Karena media art paper, kromo, atau bahannya ini semua licin, jadi tinta nggak bisa menyerap. Tapi kalau pakai laser, ini karena sistemnya pemanasan, dan dia sistemnya seperti coating di atas daripada kertas, jadi dia bisa nempel di media art paper, kromo, atau bahan-bahan licin. Ya, itu kelebihan dari si printer laser. Nah, minusnya apa? Satu, biaya cetak lebih mahal, udah pasti lebih mahal, karena harga cartridge tonernya juga lebih mahal, dan page yield-nya lebih sedikit. Kedua, listriknya boros, ya, lebih dari 300 watt nih kalau misalnya kita pakai printer laser. Kenapa bisa begitu boros? Karena yang tadi saya sebut, printer laser ini menggunakan yang namanya fuser, ya, atau alat pemanas. Nah, untuk alat pemanas ini bisa bekerja, dia membutuhkan daya listrik yaitu kurang lebih 300 watt untuk supaya printernya bisa panas terus, supaya si bubuk tonernya ini bisa nempel pada saat kita cetak di atas kertas. Itu tugasnya si fuser ini yang ada pada sebuah printer laser. Ya, jadi listrik lumayan boros. Nah, terus yang ketiga adalah harga printer laser ini lebih mahal daripada printer inkjet atau printer inktank. Itu udah pasti karena memang teknologinya berbeda, ya, dan juga durabilitas dari printer laser itu biasanya lebih awet. Itu aja yang saya bisa sharing antara plus minus pakai printer laser. Jadi kalau teman-teman lagi punya kebutuhan memang maunya pakai printer laser, si HP Laser 107 atau 107W ini bisa jadi pilihan. Oke? Nah, selain daripada HP, itu juga ada kompetitornya merek lain, yaitu si Brother dan juga si Xerox. Tapi kalau si Brother saya rasa tipenya HL1201, kalau Xerox saya kurang tahu nih, udah lama nggak ngikutin. Tapi kalau teman-teman nanti punya informasi atau mungkin punya perbandingan, silakan di komen supaya kita sama-sama belajar, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut soal printer laser, ini hitam putih, nggak bisa print warna, jadi biasanya digunakan untuk cetak dokumen teks dan juga grafis. Oke, nah untuk mendukung channel ini tetap berjalan, kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Kalau ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, ada yang mau buat perbandingan juga boleh, karena kita sama-sama belajar di sini supaya teman-teman tahu mau beli printer apa, spesifikasinya seperti apa. Oh ya, sebelum lupa, kita akan coba cek dulu berapa sih harga dari cartridge tonernya ini. Ya, harga cartridge tonernya berapa? Coba saya lihat di Tokopedia. Ini tipe tonernya adalah tipe 107A, ya. Ini tonernya 107A. Jadi kalau teman-teman cek di Tokopedia, ini toner HP 107A, kebetulan tonernya juga sama. Harganya itu yang realnya itu kurang lebih sekitar 600 ribuan. 600 sampai 650 ribu. Ini harga retail resmi original dari HP 600 sampai 650 ribu. Tapi kalau kita lihat di online, ini ada yang 370, 285, ini premium KW, ya, bukan original. Jadi yang ini nih, sorry, kayak begini, 103.000, 93.000, ini udah jelas, cartridge toner kompatibel, cartridge toner kompatibel atau yang KW, ya. Tadi juga saya tanya yang kayak gini harga 370, ini juga KW, premium, bukan original. Tapi ini boleh disebut sebagai produk apa ya? Aspal asli tapi palsu nih. Karena apa? Dia menggunakan kemasan HP, ya. Kalau yang menggunakan kemasan HP, dus HP ini disebut palsu. Karena apa? Isinya bukan original.
Nah, tapi kalau dilihat sih memang ini banyak juga yang beli sampai ratusan ya. Jadi mungkin juga kualitasnya bagus, tapi ya balik lagi kebutuhannya atau tergantung dari masing-masing aja. Tapi yang pasti printer ini sudah banyak toner kompatibelnya ya, yang kompatibel harga 370. Kalau yang original harganya itu kurang lebih 600 sampai 650.000. Ya, kurang lebih 50% lebih murah. Dan juga di sini juga ada yang kompatibel. Di sini tulisnya cartridge toner kompatibel. Dia tidak menggunakan DOS HP, lebih murah lagi 93.000, ada juga yang 103.000. Ya. Kalau harga refill tonernya lebih murah, berarti cost cetaknya atau biaya cetaknya akan lebih murah. Teman-teman udah tahu bagaimana cara menghitung biaya cetak per lembar? Yaitu caranya begini, cara hitung cost cetak ya. Hitung cost cetak per lembar sama dengan harga toner dibagi page yield. Ya. Jadi kalau yang ori sama dengan misalnya 650.000 dibagi 1.000 sama dengan 650 per lembar. Nah, tinggal ininya aja. Harga cartridge tonernya misalnya di sini cuma tadi nih ada yang jual 370.000 misalnya. KW dengan 370.000 dibagi 1.000 dengan R370. Ya, jadi ini aja yang perbandingannya, teman-teman bisa ngitung kurang lebih seperti ini. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen dan saya ucapkan terima kasih.